next langkah yang sekarang kita lakukan adalah mengedit akun. Mengedit akun itu terdiri dari dua pekerjaan. Yang pertama menghapus akun-akun, yang kedua mengedit nomor atau kode akun. Langsung kita ke hapus akun-akun yang sudah tidak digunakan, yaitu ada 9 akun untuk PT Sejahtera ya. Dihapus karena sudah kita tidak gunakan lagi untuk transaksi, karena sudah digantikan dengan akun-akun yang lebih sesuai. Ada 9 akun. Bagaimana cara menghapusnya? Kita pilih account list. Nah, apa saja yang tadi kita harus hapus? Yang pertama, undeposit fund. Seperti yang tadi sudah saya katakan, kita taunya dia dihapus karena tadi pas kita menggunakan link account, lalu kita ganti beberapa akun, akun yang sebelumnya itulah yang kita catat dan kita hapus nantinya. Ya, pertama undeposit fund. Kita klik panahnya, klik kanan, delete account. Nah, lanjut. Akun kedua, trade debtor. Trade debtor tadi sudah digantikan dengan account receivable, ya. Jadi kita klik panahnya, klik kanan, trade debtornya dihapus, delete account. Lanjut, trade creditor. Trade creditor ini dia, klik panahnya, klik kanan, delete account. Lanjut, check account. Karena check tidak digunakan, kita menggunakannya uang cash in bank. Klik panah, klik kanan, delete account. Lanjut, ada wages and salaries, tapi wages and salaries-nya hati-hati jangan salah yang dihapus. Yang tidak digunakan adalah yang kodenya 6-01. Kita cari wages and salaries di bagian expense ya. Nah, wages and salaries ada dua nih, perhatikan jangan sampai salah. Yang kita hapus adalah yang nomor akunnya 6 depannya 0, 6-0. Klik panahnya, klik kanan, delete account. Lanjut, payroll accrual payable kita hapus. Payroll accrual payable. Nah, di sini di bagian liability ada payroll accrual payable, klik panahnya, klik kanan, delete. Oh no, payroll accrual payable sudah digunakan, berarti harus kita cek dulu sebentar di account-nya. Payroll accrual payable tidak bisa dihapus. Kita lihat dulu tadi sepertinya belum kita atur di setup link account bagian payroll atau penggajian karyawan. Nah, ini dia, masih ada payroll accrual payable, padahal payroll accrual payable tidak digunakan. Maaf tadi kelewat, belum kita ganti. Jadi kalau ada utang pajak penghasilan atau utang PPh, ya, teks di sini adalah utang pajak PPh, kita masuknya ke income tax payable, bukan payroll accrual payable. Income tax payable. Nah, baru setelah itu tadi di account listnya payroll accrual payable-nya bisa kita hapus. Klik panahnya, klik kanan, delete account. Lanjut, apalagi yang kita hapus? Provision account, investment account, dan other employee expense. Provision account dan investment account kita hapus. Nah, provision account di sini ya, yang atas paling awal kita hapus. Investment account juga kita hapus. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah other employee expense. Other employee expense. Adanya di bagian expense. Ini dia, other employee expense kita hapus. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengedit nomor atau kode akun, ya. Kenapa harus diedit? Karena ini ya, supaya semua akun itu depannya menjadi tidak ada nolnya yang setelah strip. 1 strip 1 atau 1 strip 2 dan seterusnya, tidak ada 1 strip 0, 3 strip 0. Jadi ini harus disamakan dengan daftar akun atau kode akun yang ada di soal supaya sama semua ya. Kita masuk lagi tadi ke account listnya. Oke, pertama yang harus kita ubah adalah electronic clearing account, diubah kode akunnya dari yang
depannya di sini ada angka 0, kita ubah ya, kita balik. Jadi 1.900. Electronic clearing account, nolnya dihapus, pindahin ke belakang ya. Jadi 1/1900. Lanjut, return earning yang tadinya 30800 kita ganti menjadi 38.000. Return earning. Nah, ini 3 nolnya dihapus, pindahkan ke belakang jadi 3/8.000. Lalu current year earning, nolnya juga pindahin ke belakang, kodenya current year earning, 3 nolnya dihapus di depan, pindah ke belakang 3/9.000. Lanjut, historical balancing, nolnya dihapus jadi 3/999. Historical balancing ini ya. Oke, jadi supaya semua kode akunnya sudah sama sesuai soal. Nah, sudah inilah akun-akun yang akan kita gunakan nanti dalam menjurnal sampai membuat laporan keuangan. Kalau sudah, kita close. Next, langkah berikutnya adalah mengisi neraca saldo ya. Neraca saldonya ada di mana? Ada di soal unit 3 jurnal. Nah, ini kita lihat mana neraca saldonya, kita cari dulu. Oke, ini dia neraca saldo yang akan kita buat per 30 November 2015, berarti menjadi saldo awal di bulan Desember 2015. Nah, dalam mengisi neraca saldo ini, kita masuk dulu ke menunya untuk menginput neraca saldo. Klik setup, pilih balance, pilih account opening balances. Nah, ini dia. Di sini kan tidak ada tanda debit kredit plus atau minus ya. Nah, kita yang harus menentukan sendiri ketika kita mengisi neraca saldo. Kalau kita menggunakan manual, biasanya ada debit kreditnya sehingga menjadi balance. Sedangkan kalau kita menggunakan aplikasi Mayop, balance-nya itu nanti di akhir setelah kita isi semua angka, di sini amount left to be allocated-nya harus 0 lagi nih, seperti ini. Artinya itu sudah balance, tapi kalau belum 0, berarti belum balance. Nah, supaya balance, angka yang di sini tidak semuanya plus atau positif. Nanti angkanya harus ada yang kita kasih tanda minus. Kenapa kita kasih tanda minus? Karena inilah perbedaan dengan manual. Tidak ada debit kredit, tapi kita harus menggunakan minus sendiri di sini. Bagaimana Bu cara kita tahu minusnya? Caranya seperti ini. Di sini ada daftar akun yang nomornya depannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8, 9. Oke. Cara melihatnya adalah dengan melihat akun normal dan akun tidak normal. Apa maksudnya? Contoh, akun yang depannya 1 ya, dari petty cash sampai accumulated depreciation equipment. Saldo normalnya itu di apa sih? Di debit atau di kredit? Yaitu di debit. Karena apa? Kalau kita dapat cash in bank, petty cash atau bertambah, maka dia di debit. Itu aja gampangnya ya. Lihatnya dari akun yang pertama nih. Kalau di akun nomor 1, berarti harusnya semua akun yang depannya angka 1, dia posisinya harus di debit. Itulah namanya angka positif. Tapi kalau akun yang nomor 1 ternyata dia adanya di kredit, maka dikatakan akunnya tidak normal. Kalau yang debit berarti dia normal dan nilainya positif pas nanti kita input ke Mayop. Tapi kalau ternyata akun nomor 1 harusnya yang di debit, dia malah di kredit, berarti dia berlawanan atau tidak normal. Nah, itulah yang nanti harus kita kasih tanda minus supaya bisa balance. Ayo langsung kita ketikkan. Misalnya petty cash 3 juta.
Kita ketik di sini 3 juta, tidak perlu pakai RP titik koma, kita ketik angkanya saja nanti dia otomatis. Petty cash 3 juta. Enter. Lanjut. Cash in bank 182 811 550. 182 811 550. Jadi tidak perlu minus angkanya, mau seperti apapun berapapun jumlahnya. Kalau dia saldonya di debit untuk akun yang nomornya 1, maka isinya biasa saja ya, langsung ketik saja. Lanjut, account receivable 57.200. Ini harus hati-hati mengisinya karena bisa terjadi tidak balance karena salah ketik. Nah, di sini allowance for bad debt atau cadangan kerugian piutang, dia adanya di kredit, sedangkan akun yang lain yang nomor 1 adanya di debit, berarti dia tidak normal. Kalau tidak normal berarti kita kasih tanda minus 4 juta. Sebelum mengetik 4 jutanya kita pakai minus ya. Dia akunnya allowance for bad debt, allowance for uncollected account sama saja ya. Nomor akunnya sama ya. Oke, 4 jutanya minus 4 juta. Enter. Lanjut. Employee receivable 1 juta. Merchandise inventory 82 juta. Oke, dan seterusnya seperti itu. Jadi yang minus dari akun nomor 1 ini, yang minus itu ini, saya tandai ya yang minus. Karena dia tidak normal, tidak seperti teman-temannya yang lain yang adanya di debit. Nanti kalau untuk akun nomor 2 bagaimana? Untuk akun yang depannya nomor 2, lihat di sini. Sampai sini kan ya. Nah, semuanya kalau utang itu saldo normalnya adanya di mana? Kalau utang bertambah adanya di kredit. Nah, semua akun nomor 2 sudah pas nih di kredit, berarti akun nomor 2 tidak perlu ada yang kita kasih tanda minus. Lanjut ketiga, common stock, return earning, dividend, income summary. Nah, akun yang depannya 3 itu isinya ada tentang kapital atau equity atau modal ya, permodalan. Nah, modal itu akun normalnya, posisi normalnya dia adanya di mana? Kalau modal bertambah, yaitu adanya di kredit. Maka yang adanya di debit sendirian berarti dia tidak normal atau kita harus kasih tanda minus. Ya. Berarti yang ini dividen. Nah, saya lanjut. Akun yang depannya angka 4. Ya, angka 4 itu apa sih? Yaitu akun-akun penjualan. Normalnya penjualan itu kalau bertambah dia di mana? Di kredit. Berarti kalau ada yang di debit, dialah yang harus kita katakan tidak normal atau berlawanan atau kita kasih tanda minus, yaitu ada sales discount dan sales return. Nah, kita tandai nanti akan kita kasih minus nih. Lanjut, akun nomor 3. COGS kalau bertambah. COGS itu kan HPP. Saldo normal yang berhubungan dengan HPP. Harga pokok pembelian adanya di mana? Di debit. Nah, ini sudah benar semuanya debit, maka tidak perlu ada yang diminusin. Lanjut, akun yang depannya 6. 6 itu kan beban semua ya. Beban itu adanya di mana sih? Posisinya di debit. Ada nggak yang di kredit sendiri? Tidak ada. Berarti semuanya tidak perlu dikasih tanda minus. Lanjut, akun yang depannya 8. Income, pendapatan adanya di mana? Normalnya di kredit. Nah, di sini aman, semua sudah kredit. Lanjut, akun 9 itu beban lain-lain. Beban itu adanya di debit. Nah, tidak ada yang kredit, maka dia normal dan tidak perlu dikasih tanda minus. Jadi di sini sudah kita tandai ada beberapa akun yang harus diberikan tanda minus ya. Nah, ini dia hasilnya kalau kita sudah menginput opening balance atau neraca saldo awal sesuai dengan yang tadi sudah saya tandai ya. Ada yang harus angkanya itu pakai tanda minus. Ini yang saya beri tanda merah di sini, yang saldonya tidak normal sudah saya kasih tanda minus di mayopnya. Ini ya contohnya, sales discount, sales return, semuanya sudah minus.
karena saldonya dianggap tidak normal, sehingga hasil akhirnya adalah balance yang ditandai dengan amount left to be allocated-nya 0 rupiah. Kalau sudah saldo awalnya sudah kita buat, kita klik OK. Lalu kita nanti akan ke langkah berikutnya, yaitu membuat daftar customer dan supplier, lalu membuat saldo awal piutang dan utang. Lalu nanti ada membuat daftar nama barang dan saldo awal barang dagang. Sampai nanti mengecek kebenaran raca saldo. Jadi cukup panjang untuk langkah-langkah di awal sebelum menginput bukti transaksi.